Selama istirahat, anggota tim pergi dan Amelia menyerahkan sebotol air mineral di tangannya kepada seorang anak laki-laki jangkung dan tampan. Anak laki-laki itu adalah Rino, kapten tim bola basket. Rino membuka tutup botolnya dan meminum setengah botol air. Dia tersenyum cerah pada Amelia, menunjukkan gigi putih penuh kegembiraan. Amelia berdiri di sampingnya dan berbicara dengan lembut kepadanya, dan pria tampan dan gadis cantik itu Amelia memandang dengan cara yang istimewa. Henry. Saat ini Maya berjalan. Henry tidak memandang Melissa, tetapi masih menatap Amelia. Maya merasa telah diabaikan sama sekali. Dia menari begitu keras untuk menyenangkan Henry, tetapi pusat perhatiannya dirampok oleh Amelia. Sekarang dia bahkan tidak melihatnya. Dia hanya melihat ke arah Amelia. Namun, Maya sudah peka terhadap ketidaksenangan Henry. Dia menoleh dan melihat Amelia berdiri bersama Rino. Henry, bukankah Amelia berada di samping Rino, kapten tim basket mereka? Mereka terlihat sangat dekat, mungkin dia jatuh cinta? Henry, kamu mungkin tidak tahu. Meskipun Amelia ini pensiun dari sepupu saya Vando, sepupu saya sudah pingsan olehnya. Anak laki-laki mana yang disukai Amelia? Dia sangat cantik, dan sekarang banyak orang menyukainya. Seluruh tubuh Henry memancarkan sedikit udara suram yang tersisa. Dia dengan samar menarik kembali pandangannya, berbalik, dan pergi. Maya merasa lebih baik. Andalas dan Triananda mengalahkan perguruan tinggi dan universitas lain dan masuk final. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kejuaraan masih diproduksi antara Andalas dan Triananda. Semua orang menjadi tegang. Rizky dan Wakil Sucipto keduanya berhenti, bersorak untuk kelas mereka. Teman sekelas, sukses atau gagal terletak pada satu gerakan ini. Kamu sudah memiliki pemandu cheerleader paling cantik di antara penonton. Tidak ada alasan untuk tidak mencoba yang terbaik. Tahun ini, kamu harus menyingkirkan kutukan anak kedua dari 10.000 tahun untuk memenangkan kejuaraan, mengerti? Wakil sekolah Sucipto berteriak keras. Oke, ayo main. Amelia dan Devina berdiri di pinggir lapangan dan mengawasi. Kali ini Andalas seperti bambu yang rusak, dan serangannya sangat sengit. Di babak pertama permainan, itu jauh di depan Universitas Triananda. Ronde pertama permainan bola basket, Universitas Andalas mencetak skor 22-13. Yang mengalahkan juara sebelumnya Universitas Triananda. Skor ini membuat heboh penonton. Wakil Sucipto memasang wajah tajam dan mengkritiknya dengan keras. Apa yang kamu lakukan? Kenapa ronde pertama permainan dimainkan seperti ini? Sangat lemah. Vio Sucipto, kamu adalah kapten, kamu dapat membicarakannya. Ada apa dengan kalian? Keringat Vio Sucipto. Dia juga sedih dan berkata, kita semua mencoba yang terbaik, tapi tahun ini Andalas seperti stimulan, daya tembaknya terlalu ganas, kita tidak bisa menahannya. Seluruh awan gelap di Triananda sangat tebal. Mulai dari pemandu cheerleader, universitas mengeluarkan potensi terbesar. Mereka terpelintir menjadi tali dan terus berlari ke depan, sementara Triananda kalah di babak pertama. Game ini sudah terlalu lemah. Pada saat ini, Maya melangkah maju, dan dia memandang Vio Sucipto dan berkata, Kapten Sucipto, ini tahun terakhirmu di Universitas Triananda, kan? Saya ingat karena kamu bermain bagus di bola basket, jadi kamu menambahkan poin ekstra dan mendapat jaminan untuk pergi ke luar negeri. Kuota untuk belajar di luar negeri, tapi jika kamu gagal memenangkan kejuaraan di tahun terakhir tahun ini dan kalah dari Andalas, semua usahamu sebelumnya akan kalah. Maya berkata dengan santai dan menghela nafas seolah itu sangat disayangkan. Wajah Vio Sucipto menjadi pucat. Dia memandang Rino, kapten tim sebelah, dan kedua tangannya yang tergantung di sampingnya mengepal. Universitas Triananda penuh dengan kesedihan di sini, dan di kam lainnya, semua orang tersenyum dan bersukacita atas kemenangan saat ini.
Rizky, oke, siswa, jangan bangga, dan bermainlah dengan keras di babak kedua. Selama kamu mempertahankan keadaanmu saat ini, juara tahun ini harus menjadi milik kita. Rino meninggalkan arena dan pergi ke kamar mandi. Begitu dia memasuki kamar mandi, sebuah karung masuk ke kepalanya, penglihatannya benar-benar hitam, dan kemudian banyak tinju memukulnya. Kejadian ini menyebabkan Rino berkata dengan cepat, "Siapa kamu? Biarkan aku pergi." Pada saat ini, salah satu tangannya terulur, langsung meraih lengan kanan Rino, dan melipatnya dengan kuat. Dengan satu klik, suara retakan terdengar. Amelia dan Devina berada di lapangan, membagikan handuk untuk para pemain. Pada saat ini, seseorang bergegas, ini tidak baik untuk Rizky. Rino dipukuli di kamar mandi dan lengan kanannya patah. Tubuh langsing Amelia bergetar dan dengan cepat mengikuti semua orang ke kamar mandi. Situasi Rino agak menyedihkan. Seseorang memecatnya dan memukulinya dengan kejam. Sekarang dia semua terluka, yang paling serius adalah lengan kanannya. Dokter sekolah berkata, "Rizky, siswa Rino mengalami patah tulang lengan kanan yang parah dan tidak bisa lagi bermain di lapangan. Dia telah terluka, dan dia harus berkultivasi untuk waktu yang lama." Seorang teman sekelas dengan cepat berkata, "Kapten, apakah kamu melihat siapa yang memukulmu?" Kapten adalah kekuatan utama tim. Sekarang babak kedua permainan akan segera dimulai. Apa yang harus kita lakukan tanpa kekuatan utama? Dengan warna tergantung di wajah Rino, dia mengutuk dengan suara rendah. "Mengapa seseorang memukulku di simpul ini dan melukai lenganku? Pasti ini ulah Triananda." Rino memberikan penilaian yang akurat. Orang-orang dari Universitas Triananda juga bergegas. Mendengar ini, Vio Sucipto dengan cepat berkata, "Kamu Andalas tidak bisa bicara omong kosong. Apakah kamu punya bukti? Jika tidak ada bukti, itu fitnah. Hati-hati aku menuntutmu. Artinya, reputasimu tidak baik. Sekelompok gangster generasi kedua yang kaya. Siapa yang tahu jika kamu menyinggung perasaan seseorang di luar?" Orang-orang dengan Triananda mendorong diri mereka sendiri sepenuhnya, mengatakan bahwa Universitas Andalas salah. Ketika kedua pihak berdebat keras, suara yang jelas terdengar, "Apakah ada CCTV di sini?" Universitas runtuh, dan sosok Amelia yang ramping dan cantik melangkah maju, dengan samar-samar berpatroli di kerumunan di seberang Triananda. Triananda dengan cepat menjadi tenang, dan pupil kembar Amelia bersinar dengan sedikit cahaya dingin, yang sangat mencolok, seolah membawa kekuatan yang kuat, dan semua orang yang melakukan kontak dengan matanya tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, Amelia mengarahkan pandangannya pada Vio Sucipto dan berkata, "Senior Sucipto, ada kamera pengintai di mana-mana di lapangan ini. Kalaupun tidak ada di kamar mandi pria, ada juga di koridor. Selama kita memanggil pengintaian, kita akan tahu siapa mereka." "Apakah saya benar?" Vio Sucipto tertarik pada Amelia ketika dia menari, dan sekarang matanya cerah dan dengan kuat menatapnya, seolah-olah pedang tajam keluar dari sarungnya dan cahayanya menakjubkan. Saat ini, Maya datang, pengawasan di sini tidak bisa dilakukan. Lapangan Gospin milik keluarga Mahendra, kecuali jika disetujui oleh Henry. Amelia dan Maya berdiri berhadapan. Ini adalah konfrontasi pertama mereka. Asap dan perang antar wanita tidak kalah dengan pria. Amelia berkata, "Baiklah, saya akan pergi ke Tuan Henry sekarang. Saya yakin dia akan setuju untuk melihat kamera pengintai." "Amelia, kalau begitu kamu harus cepat, paruh kedua permainan akan segera dimulai." Maya dengan ramah mengingatkan. Rino yang terluka dengan cepat berkata, "Sekarang saya terluka, dan kamu Triananda sangat curiga." Sebelum masalah ini diketahui, babak kedua pertandingan bola basket harus ditunda. Maya memandang wasit di belakangnya,
Wasit memiliki keputusan akhir. Wasit, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin melanggar aturan permainan bola basket untuk individu tertentu? Wasit mengernyitkan alisnya dan memandang Andalas dengan sikap buruk. Pertandingan basket ini akan diadakan setiap tahun, tapi ketika kamu mendapat nilai Andalas, hal-hal akan terjadi. Kamu harus merenungkan masalahmu dan babak kedua permainan akan dimulai sesuai jadwal. Amelia dengan cepat meraih Rino dan yang lainnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan suaranya yang jernih menghantam atrium setiap orang dewasa. Ini adalah prasangka besar semua orang terhadap kami. Lebih baik berubah dari sekarang. Kamu sedang menunggu di sini. Saya akan pergi ke Tuan Henry sekarang. Saya pasti akan mendapatkan pemantauan. Siapapun yang melakukannya, dia tidak bisa lari dari sini. Amelia berbalik dan pergi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.